Shalom kawan-kawan, apa kabar semua? Bertemu kembali dalam ibadah remaja atas talian pada hari ini. Mungkin ada yang merasa sedih karena tidak dapat bersuat secara bersemuka dengan kawan-kawan kita. Tidak usah bersedih, mari nikmati puji-pujian dan renungan firman Tuhan sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan memberi sukacita di hatimu, Anda pasti diberkati. Selamat beribadah. Shalom, sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan dari dulu sehingga hari ini. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada sekarang, kami percaya Engkau yang akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami tetap jauh daripada segala sakit penyakit dan juga virus-virus yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami dapat menikmati hari kami dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat. Bagi yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Yang lemah, Engkau beri kekuatan. Yang sedih, Engkau beri penghiburan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah online kami. Kami percaya Engkau yang memberi kami pikiran seorang murid, hati seorang murid, dan juga telinga seorang murid. Biarlah kami dapat memahami setiap pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberi kami kefahaman. Biarlah kami dapat terus dibentuk Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga yang melayani, yang bermain musik, yang bernyanyi. Kami percaya melalui instrumen yang dimainkan, melalui vokal yang dikeluarkan Tuhan, kami percaya melalui itu dapat memberkati orang lain. Dan juga biarlah kami terus dipakai menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam ibadah online ini, dan saya percaya ini merupakan rencana Tuhan tersendiri, bukan suatu kebetulan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini membawa ucapan syukur kita melalui puji-pujian. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hati
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu.
Tuhan karena kita masih punya peluang dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar satu tajuk, itu mengenal Alkitab. Kalau saya bertanya sama kita, siapakah orang yang pertama sekali memperkenalkan Alkitab kepada kamu? Mungkin sejak ibu bapak kamu ataupun keluarga lah kan, ataupun mungkin pertama-tama sekali kamu mengenal Alkitab adalah pada waktu kamu mengikuti ataupun menghadiri kelas sekolah minggu, atau kamu mengenal Alkitab melalui kawan-kawan kamu dan kamu diperkenalkan dengan Alkitab. Nah, siapapun yang memperkenalkan Alkitab kepada kamu, saya berharap bahwa Alkitab yang sudah kamu miliki, yang kamu ada, bukan menjadi suatu buku yang akan hanya mengisi rak buku kamu, ataupun dia hanya satu Alkitab yang kamu simpan di atas meja saja, dan atau disimpan di bawah bantal untuk menghalau hantu, menghalau mimpi-mimpi yang buruk. Tetapi Alkitab ini perlu dibaca, dibaca dan dipelajari, maka dia akan mempunyai fungsi dan pengaruh di dalam kehidupan kita. Pada waktu pertama sekali kamu mengenal ataupun mengetahui tentang Alkitab ini, apa kira-kira tanggapan kamu terhadap ini Alkitab? Ada mungkin orang berpikir, waktu saya diperkenalkan dengan ini Alkitab, saya rasa itu hanya sebagai salah satu buku yang biasa saja, yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, ataupun mungkin kita beranggapan bahwa Alkitab itu hanya seperti buku cerita yang lain, buku cerita yang biasa dibaca, dan ada banyak cerita, ada banyak cerita yang ada tertulis di dalamnya. Jadi mungkin kita pikir itu ini Alkitab hanya sebagai buku biasa. Tetapi sebenarnya Alkitab ini lebih daripada itu. Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah, dan apa yang tertulis di dalam ini adalah firman Allah, firman yang berasal daripada Allah sendiri, bukan yang ditulis ataupun yang difikir, yang dirancang, yang di idea daripada manusia, tetapi adalah daripada Allah sendiri. Jadi apapun tanggapan kita yang awal tentang ini Alkitab, kita perlu perbetulkan, karena Alkitab ini adalah firman Allah, kata-kata Allah sendiri yang telah ditulis di dalam firman Tuhan ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12, kalau itu di dalam terjemahan masa kini, kalau yang di dalam firman Allah yang hidup, saya akan baca di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dia katakan begini ya: hukum Allah murni, kekal dan adil. Hukum Allah lebih berharga daripada emas dan lebih manis daripada madu yang menetes dari sarang lebah. Karena hukum-hukum itu menjauhkan kita dari bahaya dan mendatangkan berkat kepada mereka yang mentaatinya. Jadi di sini kita melihat ada beberapa perkara. Yang pertama yang perlu kita perhatikan daripada Mazmur ini, kenapa kita perlu mengenal dan membaca firman Tuhan ini. Sifat daripada Alkitab ini ataupun firman Tuhan ini, dia adalah murni. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, murni berarti kalau murni dia suci, bersih, tulus. Kalau orang yang membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan bekerja, dan dia tidak memaksa untuk orang percaya ataupun menerimanya, tetapi karena dia adalah firman Tuhan yang suci, bersih, tulus, dia akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan,
dan menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan pribadi dia. Karena firman Tuhan yang dibaca, yang dipelajari itu bekerja di dalam kehidupan dia. Dalam Amsal 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Nah, jadi itu jelas di sini bahwa sifat daripada firman Tuhan yang pertama adalah murni, dan dia menjadi tempat perlindungan ataupun menjadi perisai bagi orang yang membaca, yang mempelajarinya, dan orang menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Okay? Dia suci, dia bersih, dia tulus. Okay? Dia tidak memaksa, dia tidak mengugut ataupun dia tidak menarik orang dengan paksaan untuk percaya kepada firman Tuhan itu, tetapi dia bekerja di dalam hati secara tulus, secara bersih, dan sehingga pada saat orang menjadi percaya akan firman Tuhan itu, orang tidak boleh menolak akan pekerjaan firman Tuhan itu di dalam hati. Yang kedua adalah sifatnya adalah kekal. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak lenyap. Ya, tidak lenyap. Berarti di sini firman Tuhan ini adalah kekal. Itu kita perlu mengenal. Kenapa kita perlu membaca, perlu mempelajari, perlu mengkaji firman Tuhan itu? Karena dia adalah bersifat kekal, ya. Bukan yang sementara, tetapi kekal. Di dalam Wahyu 22 ayat 18 dan ayat 19 mengatakan, aku berkata kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambah kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu daripada perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Berarti di sini bahwa sifat firman Tuhan yang perlu kita pelajari yang kedua adalah dia adalah kekal. Semua yang ada di atas permukaan bumi ini akan hancur, akan musnah semuanya. Okay? Tidak ada yang kekal, tetapi firman Tuhan adalah kekal. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, firman Tuhan itu tetap kekal. Okay? Yang ketiga, sifat daripada firman Tuhan yang perlu kita kenal adalah dia adalah adil. Okay, Mazmur 119 ayat 75, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-Mu adil. Dan dalam ayat yang ke-137 pasal 119 mengatakan, engkau adil ya Tuhan, hukum-Mu benar. Nah, jadi di sini juga bahwa tidak ada peraturan, tidak ada hukum ataupun garis panduan yang ada di dunia ini dapat dibandingkan dengan firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu adalah adil. Okay? Firman Tuhan itu adil, dia tidak ada kebohongan, tidak ada cacat celahnya, tapi dia adil. Okay? Nah, yang kedua daripada Mazmur ini, apa yang kita perlu ketahui? Yang kedua, bahwa ciri-ciri daripada Alkitab itu, yang pertama itu dia sangat berharga. Okay? Berharga, dia lebih berharga daripada emas. Kalau di dalam ayat Alkitab Indonesia dia katakan bahwa kita Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Oke, di sini ciri-ciri daripada Alkitab itu dia adalah sangat berharga lebih daripada emas tua. Berarti dia lebih bernilai daripada apapun harta yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan katakan, sekalipun kamu memiliki seluruh dunia ini, kalau kamu tidak punya ada Tuhan, tidak ada firman Tuhan di dalam hidup kita, maka semuanya itu akan binasa. Okay? Jadi sangat penting, sangat perlu kita memiliki
firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, karena dia lebih bernilai daripada apapun harta yang ada di dunia ini. Yang kedua, bahwa ciri-ciri daripada firman Tuhan yang perlu kita kenal, bahwa dia lebih manis daripada madu. Kalau yang emas itu boleh kita lihat, boleh kita pandang keindahannya, boleh kita lihat nilai dia. Tapi kalau yang lebih manis ini kita boleh makan dan kita boleh menikmati, merasakan nikmat daripada madu itu. Tetapi firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia lebih manis daripada madu yang menetes dari sarang lebah itu sendiri. Berarti asli lah kan, itu madu yang asli. Tapi firman Tuhan itu dikatakan di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia lebih manis daripada madu yang menetes dari sarang lebah. Berarti bila mana kita menikmati, mengecap ataupun makan daripada firman Tuhan ini, ya jauh lebih nikmat daripada apapun yang kita rasakan dan nikmati di dalam kehidupan kita. Lebih manis daripada madu, berarti bahwa kenikmatan daripada firman Tuhan itu jauh lebih nikmat daripada apapun yang kita rasakan, nikmati di bumi ini. Jadi itu sebabnya kita perlu mempelajarinya, menikmatinya, menghayatinya, merenungkannya, sehingga ia boleh merasap di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, sehingga kita dapat merasakan nikmat daripada kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang dalam ayat yang seterusnya, manfaat daripada kita mengenal kebenaran firman Tuhan itu adalah dikatakan di sini, karena hukum-hukum itu menjauhkan kita daripada bahaya dan mendatangkan berkat kepada mereka yang mentaatinya. Nah, di sini juga kita menikmati ataupun kita dapat berkat, menikmati berkat daripada pengenalan kita akan firman Tuhan itu, yaitu bahwa firman Tuhan itu akan menolong kita, memimpin kita untuk menjauhi kejahatan. Di dalam Mazmur 119 dikatakan di sana dalam ayat yang 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak akan mendekati hal-hal yang jahat dan kita dihindari daripada hal-hal yang jahat karena firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu mendatangkan berkat bagi mereka yang mentaatinya. Jadi sungguh indah, sungguh besar nilainya, harganya apabila kita belajar dan mengenal kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan ia memberikan pengaruh dan kesan yang berkekalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saya sarankan kita untuk terus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Pastikan di dalam 1 tahun kita sudah menghabis satu Alkitab ini. Tahun depan kita baca, dan setiap waktu yang kita ambil untuk belajar dan membaca firman Tuhan itu, setiap tahun yang ataupun setiap masa yang kita ambil masa untuk membaca firman Tuhan, pasti ada perkara yang baru, pengajaran yang baru yang akan kita nikmati. Dan saya sarankan juga anak-anak remaja supaya kalau kita punya peluang dan kesempatan supaya boleh mengikuti kelas Alkitab yang gereja kita adakan secara online. Dan saya percaya melalui keterlibatan kita untuk belajar Alkitab dalam secara online ini akan membantu kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih banyak mempelajari akan makna ataupun pelajaran daripada firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, sehingga membantu kita untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya galakan kita lah untuk terus membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan tidak dapat kita bandingkan dengan apapun yang ada, yang kita miliki, yang kita ada di dalam dunia ini. Tidak dapat kita bandingkan. Dia bernilai, dia kekal, dia murni, dia adil,
dan Dia memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan tolong berkati setiap pribadi kami supaya kami hari lepas hari pengenalan kami akan kebenaran firman Tuhan semakin bertambah-tambah dan membimbing kami, memimpin kami untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Amin. Shalom kawan-kawan. Ayat kunci pelajaran kita minggu ini diambil daripada Mazmur 19 ayat 11 hingga 12. Ketetapan-Mu Tuhan lebih berharga daripada emas murni, lebih manis daripada madu. Hamba-Mu diperingatkan oleh semua itu. Pahala tersedia untuk orang yang mentaatinya. Baiklah kawan-kawan, pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini adalah: pertama, apakah gambaran pertama Anda akan Alkitab? Kedua, pemazmur menggunakan beberapa perkataan untuk merujuk kepada Alkitab atau firman Tuhan. Apakah kata-kata itu? Baiklah, sebarang respon Anda bolehlah dikongsikan kepada pelayanan remaja SIB Bandaraya, Kota Kinabalu, ke alamat seperti yang tertera di bawah. Jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Baiklah, sebelum kita menangguhkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk segala berkat-Mu, dan kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu di depan ini. Kami mohon berkat-Mu atas hidup kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan yang daripada Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami sepanjang minggu depan ini, dan biar nama Tuhan akan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami dimanapun kami akan berada, baik yang ada di sekolah, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik bersama dengan rekan-rekan. Kami mohon supaya kami dapat menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kawan-kawan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Semoga kita setia untuk membaca Alkitab dan taat kepada ajaran firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yakobus bab 1 ayat 22. Namun demikian, janganlah tipu dirimu dengan hanya mendengar firman. Lakukanlah firman itu. Selamat berjumpa lagi, stay safe dan Tuhan memberkati.